Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, semoga kedamaian, rahmat, dan berkahnya senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Salam dan penghormatan senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga saudara-saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, ampunan atas dosa-dosanya, dan umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Dalam keseharian kita, seringkali kita bertemu dengan berbagai jenis makhluk kecil yang hidup di sekitar kita. Terkadang, kita mungkin merasa terganggu oleh kehadiran mereka dan tanpa disadari, kita merespon dengan tindakan membunuh. Namun, dalam ajaran Islam, ada beberapa jenis binatang yang Allah larang kita untuk membunuh tanpa alasan yang jelas. Ini adalah aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman bagi umat Islam. Marilah bersama kita renungkan 5 jenis binatang yang Allah larang kita untuk membunuhnya berikut ini. Binatang pertama adalah semut. Dalam ajaran Islam, semut dianggap sebagai pengagum Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menegaskan pentingnya menghormati keberadaan semut. Larangan membunuh semut tanpa alasan yang jelas merupakan bagian dari penghargaan terhadap kehidupan setiap makhluk, mengingat bahwa mereka juga berperan dalam keseimbangan alam. Semoga pemahaman ini menginspirasi kita untuk lebih menghargai dan menjaga keberadaan setiap makhluk Allah di sekitar kita, terutama semut. Binatang kedua adalah laba-laba. Dalam sejarah, laba-laba telah terkait dengan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW dari kejaran musuh yang hendak membahayakan beliau. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam ajaran Islam, setiap makhluk ciptaan Allah memiliki nilai dan peran yang tidak bisa dianggap remeh, bahkan makhluk sekecil seperti laba-laba. Dalam keseharian kita, seringkali laba-laba dianggap sebagai gangguan atau bahkan menimbulkan rasa takut. Padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama dalam mengendalikan populasi serangga-serangga kecil yang bisa menjadi hama bagi tanaman dan lingkungan sekitar kita. Binatang ketiga adalah lebah. Lebah dianggap istimewa dalam ajaran Islam karena kebijaksanaannya dalam menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, seperti yang dipuji dalam Al-Quran. Dalam Islam, tindakan membunuh lebah dianggap tidak diperbolehkan karena madu yang dihasilkannya dianggap sebagai karunia Allah yang penuh berkah. Oleh karena itu, menjaga keberadaan lebah dan menghormati proses pembuatan madu adalah bagian dari penghormatan terhadap ciptaan Allah dan keberkahan yang diberikannya kepada kita. Hewan keempat adalah katak atau kodok. Katak atau kodok, meskipun terlihat sepele bagi sebagian orang, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Dalam ajaran Islam, Rasulullah menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada katak sebagai bagian dari menjaga harmoni alam semesta. Suara mereka yang khas dianggap sebagai bentuk tasbih kepada Allah, mengingatkan kita akan kebesarannya dalam menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah yang mendalam. Terakhir, binatang kelima adalah burung hudhud. Dalam Al-Quran terdapat kisah tentang burung hudhud yang memainkan peran penting dalam cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis.
Burung hudhud disebutkan sebagai utusan yang membawa pesan penting kepada Ratu Bilqis atas perintah Nabi Sulaiman. Keistimewaan burung ini dalam cerita tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran yang dimiliki oleh setiap makhluk ciptaan Allah dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Dalam Islam, tindakan membunuh burung hudhud dianggap diharamkan karena keistimewaannya dalam cerita tersebut. Dalam kesimpulan, kita telah menelusuri 5 jenis makhluk yang dihormati dalam ajaran Islam karena peran penting mereka dalam ekosistem alam dan kisah-kisah yang terkait dengan mereka. Kita telah memahami bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki nilai dan peran yang tidak bisa dianggap remeh. Larangan untuk membunuh mereka tanpa alasan yang jelas adalah bagian dari penghargaan kita terhadap kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Semoga pemahaman ini membawa kita kepada kesadaran yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga dan menghormati keberadaan setiap makhluk Allah. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.